1% saja tidak tertarik latih timnas negara lain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan bahwa dia akan menghormati kontrak dengan PSSI. Kabar terkait kontrak Shin Tae-yong terus memanas akhir-akhir ini. Dia masih terikat kontrak hingga setidaknya pada bulan Juni tahun ini bersama timnas Indonesia. Kontraknya sebenarnya sudah habis pada akhir Desember tahun lalu dan mendapatkan perpanjangan selama 6 bulan. Sebenarnya satu syarat untuk perpanjangan kontrak yakni membawa skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia sudah selesai dikerjakan dengan baik. Satu syarat lain yakni membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar jadi pertimbangan selanjutnya untuk perpanjangan kontrak Shin. Secara terbuka, Shin Tae-yong mengakui bahwa ada tawaran yang masuk saat masih menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Dikabarkan bahwa timnas Cina dalam masa pendekatan untuk mendapatkan jasanya. Sempat melatih timnas Korea Selatan dan membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia tentu membuat dia banyak yang melirik. Pelatih Shin melanjutkan selama masih terikat kontrak dengan timnas Indonesia, dia tidak ingin pindah. Setidaknya hingga kontraknya berakhir pada bulan Juni nanti. Dia memiliki fokus pada skuad Garuda dan bekerja keras memberikan prestasi terbaik saat ini. Shin menegaskan bahwa dia sama sekali tidak tertarik untuk menjabat sebagai pelatih tim lain saat ini. Dia berharap hal ini jadi jawaban setelah menjadi perdebatan beberapa waktu lalu. Timnas Indonesia jadi prioritas utamanya saat ini. Termasuk juga penegasan bahwa dia tidak berpikiran untuk ditebus kontraknya oleh tim lain. Bersalaman dengan Shin Tae-yong, Erick Thohir ungkapkan isi kesepakatan bersama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan isi kesepakatannya bersama Shin Tae-yong. Mereka sama-sama ingin memberikan yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Nama Erick Thohir dan Shin Tae-yong belakangan ini memang tengah ramai jadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya orang nomor 1 PSSI itu diminta untuk segera memperpanjang kontrak Shin Tae-yong seusai berhasil memenuhi target timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memang sukses memenuhi target dan bahkan membuat tim merah putih mencetak sejarah. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar sejak 4 kali keikutsertaannya. Keberhasilan itu membuat pecinta sepak bola tanah air meminta PSSI memperpanjang kontrak Shin. PSSI pun sebelumnya telah menanggapi terkait dorongan tersebut. Erick Thohir mengatakan bahwa kontrak Shin telah diperpanjang dan itu menunjukkan kepuasannya dengan kinerja pelatih asal negeri ginseng tersebut. Namun perpanjangan kontrak itu disepakati sampai Juni 2024 dan setelah itu akan dievaluasi kembali nantinya. Dalam perpanjangan kontrak tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengaku ada beberapa target yang diberikan. Salah satunya telah dipenuhi oleh Shin dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Namun tugas lainnya yang menanti yakni membawa timnas U23 Indonesia bisa mencapai babak 8 besar Piala Asia U23 yang bakal berlangsung di Qatar pada April mendatang. Meski Erick Thohir mengakui memang tak akan gampang, tetapi ia menekankan bahwa PSSI dan Shin Tae-yong telah sepakat. Mantan pemilik Inter Milan itu sambil bersalaman mengatakan bahwa ia telah bersepakat dengan Shin Tae-yong. Oleh karena itu, meski target tersebut berat, tetapi mereka sepakat akan memberikan yang terbaik agar timnas U23 Indonesia bisa bersaing di Piala Asia nanti. Shin Tae-yong optimistis timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23. Pelatih Shin Tae-yong optimis tim nasional Indonesia U23 dapat lolos ke semifinal Piala Asia. Namun ia menilai target itu akan terwujud jika skuad timnas Indonesia U23 dapat diperkuat sejumlah pemain andalan saat tampil di Piala Asia nanti. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong tak bisa langsung bersantai usai membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sebab sudah ada agenda besar menanti pelatih asal Korea Selatan itu pada Maret dan April mendatang. Pada Maret depan, Shin Tae-yong bakal kembali memimpin timnas Indonesia yang tengah berjuang di babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tepatnya, Garuda akan memainkan 2 laga melawan Vietnam.
Setelah itu Shin Tae-yong akan beralih memimpin timnas Indonesia U23 yang akan berjuang di Qatar untuk bermain di Piala Asia. Menariknya, untuk menghadapi turnamen perdana Garuda Nusantara di turnamen tersebut, Shin Tae-yong optimis bisa lolos hingga semifinal. Tentu sikap optimistis Shin Tae-yong itu ada dasarnya. Ia melihat perkembangan para pemain muda timnas Indonesia sudah lebih baik, sekaligus banyak pemain U23 yang sudah memiliki banyak pengalaman di tim senior. Setidaknya ada 11 pemain senior yang bisa dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Masalahnya, Piala Asia U23 tidak masuk kalender FIFA, itu berarti turnamen tersebut digelar ketika kompetisi masih berjalan. Dengan begitu, klub-klub berhak untuk tak melepas pemainnya. Padahal Shin Tae-yong mengaku bisa saja mencapai semifinal Piala Asia U23 asalkan ada sejumlah pemain andalan Garuda Nusantara yang ikut ke Qatar. Tangan dingin Shin Tae-yong bawa 3 timnas tembus Piala Asia. Shin Tae-yong benar-benar memberikan gebrakan baru saat menjadi juru latih timnas. Dia membawa timnas U23 Indonesia, timnas U20 Indonesia, dan timnas Indonesia menembus Piala Asia. Timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024. Membawa target tinggi untuk lolos ke Olimpiade 2026, skuad Garuda Muda diisi pemain-pemain terbaik. Bahkan 5 pemain abroad ditarik pulang demi membawa ambisi tersebut. Hasilnya dengan kekuatan terbaik berhasil lolos meyakinkan ke Piala Asia U23. Bahkan penampilan mereka sangat meyakinkan dengan kemenangan telak atas timnas U23 Taiwan dan timnas U23 Turkmenistan. Selanjutnya, Piala Asia U23 akan jadi tantangan besar bagi Shin Tae-yong. Digelar pada 15 April hingga 3 Mei, klub diprediksi akan sulit melepas pemainnya karena tidak masuk dalam kalender FIFA. Selanjutnya, timnas U20 Indonesia yang lolos Piala Asia U20 2023. Pada babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Asia U20 yang digelar pada September 2022, skuad Garuda Nusantara tampil sempurna dan lolos sebagai juara grup. Mereka sukses menyapu 3 laga dengan kemenangan. Saat bertanding di Piala Asia U20, skuad Garuda Muda sukses mengumpulkan 4 poin pada ajang yang digelar Maret 2023 lalu. Prestasi selanjutnya adalah Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Perjalanan ini cukup panjang karena skuad Garuda harus berjuang dari babak playoff. Namun, mereka sukses meraih 2 kemenangan. Pada putaran ketiga, skuad Garuda Muda sukses lolos dengan jalur runner-up terbaik dengan 6 poin. Sementara itu, timnas Indonesia tetap lolos setelah finish di posisi kedua dalam klasmen runner-up terbaik.